Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Saya dari Universitas Shahid Jakarta. Di video kali ini saya bukan membuat tentang dakwah, tetapi di video kali ini saya akan membuat tentang sedikit mengenai akuntansi. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita harus menghafal terlebih dahulu siklus akuntansi. Apa saja sih siklus akuntansi? Ada 8 loh teman-teman. Yang pertama ada bukti transaksi. Yang kedua ada jurnal umum atau jurnal khusus. Yang ketiga ada buku besar. Yang keempat ada neraca saldo. Yang kelima ada AJP. Yang keenam ada neraca lajur. Yang ketujuh ada laporan keuangan. Dan yang kedelapan ada jurnal penutup. Kita lanjut ke pembahasannya saja ya. Kali ini saya akan membahas tentang piutang. Saya hanya membahas tentang piutang saja ya. Jika kalian ingin lebih lengkapnya, silakan kalian kuliah di Universitas Shahid Jakarta dan mengambil jurusan akuntansi. Pasti di antara kalian ada beberapa yang masih bingung, apakah piutang dan utang itu sama? Jawabannya adalah berbeda. Piutang itu masuk ke kategori harta. Kita lihat rumus akuntansinya. Harta dan biaya itu kalau bertambah di debit dan jika berkurang itu di kredit. Sedangkan utang, pendapatan dan modal itu jika bertambah adanya di kredit dan jika berkurang adanya di debit. Perbedaan utang dan piutang selanjutnya adalah jika utang itu kita yang meminjam uang dan membeli barang secara kredit kepada perusahaan-perusahaan lain. Kalau piutang itu kita yang meminjamkan uang kepada perusahaan lain dan kita yang menjual barang secara kredit kepada perusahaan lain yang menyebabkan perusahaan lain memiliki utang kepada kita. Ya teman-teman, jadi kita lanjut ke inti pembahasannya ya. Saya akan membahas yang pertama, definisi piutang. Apa sih itu piutang? Menurut Wikipedia, piutang adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri piutang. Ciri-ciri piutang yang pertama adalah adanya nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo yaitu istilah yang menjelaskan penjumlahan transaksi utama lalu ditambah dengan bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Ciri piutang yang kedua adalah adanya tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo biasanya dilihat dari lamanya piutang atau umur piutang. Umumnya, penjual akan menggunakan dua jenis pengukuran untuk piutang. Yang pertama dari bulan dan yang kedua dari hari. Selanjutnya adanya bunga yang berlaku. Piutang terjadi dikarenakan pembeli memutuskan untuk membeli barang secara kredit dan hal ini akan menimbulkan bunga. Selanjutnya adalah jenis-jenis piutang. Jenis-jenis piutang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada piutang usaha atau account receivable. Apa sih piutang usaha? Piutang usaha adalah suatu jumlah dari pembelian secara kredit yang dilakukan oleh pelanggan. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30 sampai 60 hari dari tanggal transaksinya. Yang kedua ada wesel tagih atau notes receivable. Wesel tagih atau notes receivable adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk dari pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu penagihan yaitu 60 sampai 90 hari atau lebih lama, serta mewajibkan kepada pihak yang berutang untuk membayar bunga. Dan yang ketiga ada piutang lain-lain atau other receivable. Piutang lain-lain atau other receivable ini biasanya
tidak mencakup kepada piutang usaha. Contohnya, piutang gaji, piutang bunga, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Ini soal dari piutang usaha. PT Surya Profit menjual barang dagangan kepada PT Untung Banyak pada tanggal 14 Januari 2013 dengan harga 20 juta secara kredit. Buatlah transaksi jurnal tersebut. Di sini kita memposisikan diri kita sebagai PT Surya Profit yang menjual barang kepada PT Untung Banyak. Lalu di catatan buku keuangan kita tulis piutang dagang. Jumlahnya sebesar 20 juta. Dan di kreditnya ada penjualan sebesar 20 juta. Oke, kali ini contoh yang wesel tagih. Soalnya PTB berhutang pada PTA sebesar 10 juta rupiah yang akan jatuh tempo 30 Juni 2007. Namun, tanggal 1 Juli, PTB meminta agar utangnya diubah dengan menandatangani wesel bayar sebesar 10 juta dengan tingkat bunga 18% dan dalam jangka waktu 90 hari. Di sini PTB tadinya berhutang kepada PTA hanya piutang biasa, tetapi PTB meminta agar diubah menjadi wesel tagih yang akhirnya timbullah bunga sebesar 18% hari. Di sini kita memposisikan diri kita sebagai PTA. Kemudian cara pengerjaannya adalah yang sebelum diubah menjadi wesel tagih, PTB mempunyai piutang dagang dari tanggal 30 Juni sebesar 10 juta. Lalu PTB meminta ubah pada tanggal 1 Juli untuk diubah menjadi wesel tagih. Jadi di sini tanggal 31 PTB tidak membayar hutang sama sekali. Lalu dikasih waktu oleh PTA sebesar 90 hari untuk membayar wesel tagih. Kita hitung bulannya agar menjadi 90 hari. 31 Juni kurang 1 Juli sama dengan 30 hari. Lalu Agustus ada 31 hari dan September mempunyai 29 hari. Jika ditotal menjadi 90 hari. Jatuh tempo wesel 29 September 2007. Lalu PTB harus membayar bunga wesel sebesar 10 juta dikali 18% dikali 90 hari per 360 hari sama dengan 450.000. Jadi nilai wesel saat jatuh tempo adalah 10 juta ditambah bunganya yaitu 450.000. Jadi yang harus dibayar oleh PTB sebesar 10.450.000. Dalam mencatat transaksi ini, kita lihat pada tanggal 1 Juli 2007 piutang wesel sebesar 10 juta. Piutang dagang sebesar 10 juta. Lalu tanggal 29 September 2007 PTB membayar hutang wesel tagih. Jadi jurnal yang dibuat PTA adalah kasnya bertambah menjadi 10.450, piutang weselnya berkurang menjadi 10 juta dan pendapatan bunganya bertambah menjadi 450. Bagaimana? Mudah kan kuliah di jurusan akuntansi? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.